hubungan kita? Kita tidak masalah, kita baik-baik saja. Terkait hubungan yang diklaim Bu Wagub bahwa Bang Panglima sama beliau tidak baik-baik saja, seperti apa? Itu kata dia. Oke. Kita biasa saja. Yang penting semua ikut aturan. Aturan bagaimana uang negara diselamatkan, bagaimana efisiensi, bagaimana DL-nya kena sasaran masyarakat, bagaimana tujuannya adalah menguntungkan masyarakat. Karena ini kan uang negara. Nah, Ibu bilang bahwa tidak harmonis, saya biasa-biasa saja. Kalau nggak puas dengan SK Biro Hukum itu, ya lebih baik digugat daripada kita perang kan. Ya, karena hakim Petun itu lah hakim yang menentukan benar apa salah. Kalau itu salah kita rubahkan, enggak? Nah, kalau itu benar kita pertahankan. Karena SK Gubernur itu adalah untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak keruan. Seperti contohnya, Ibu Wakil Gubernur selama ini dari 10 pergi, katanya 3 yang lapor, 7 tidak. Nah, tadi kita dengar dibuka oleh Biro Umum, katanya uangnya udah habis. Nah, kita masih ada, berarti kan kita irit. Nah, baru 3 bulan habis uangnya. Jadi nggak ada masalah saya dengan beliau itu, hanya beliau itu yang merasa dirinya tidak puas dengan kepemimpinan saya mungkin. Kalau saya ikut aturan saja, nggak ada bagi saya ada menggunakan tangan besi ada. Itu ikut aturan aja. Kemana pergi lapor nota dinas. Karena dia wakil saya kan, harus lapor saya nggak? Lapor nggak? Kemanapun. Tapi isu yang beredar di lingkungan ASN itu bahwa katanya Ibu Wagub itu memang sudah diizinkan Panglima sejak awal untuk mengurusi hal-hal di luar kota seperti di Jakarta dan Belitung. Awalnya nah itu seperti begitu. apa? Wakil Gubernur itu kerjanya pengawasan, internal dalam. Tapi bagaimana akhir-akhir ini beliau itu banyak keluar, akhirnya ditekan oleh Sekda. Ngerti nggak? Nah, harusnya begitu dong, benar dia ngomong tuh. Aduh, Wakil Gubernur itu ada pengawasan dalam. Pak, menarik juga kemarin Pak, ada dari Dewan yang menyoroti penarikan ambulan yang di rumah singgah. Ambulan itu 2 tahun lebih dari pakai orang, rugi dah. Sedang di kampung kita ini banyak butuh. Ada biaya operasional. Maka kita ganti dengan biaya personal. Kalau sakit kita bayar, kan tak ada irit biayanya. Masa orang pergi berobat pilek pakai ambulan? Sahu ambulan tuh orang telah terdampar gini kan. Nah, itu kita kena pensasi. Nah, aku tanya dengan perwakilan, untuk ini kenapa 2 tahun tidak dipakai? Sedangkan kita di kampung kita perlu ambulan. Benar nggak? Nah, udahlah, di sana kan segerintil. Paling berapa orang sih pakai ambulan tuh? Dibanding kampung kita, tiap hari ada. Nah, aku tarik. Ada yang protes. Nah, tapi kasih kode orang kita maklum. Nah, jadi kita ganti anggaran. Kalau dari ambulan dari bandara kita bayar, udah nggak? Dari ban mobil ancok kena dia pakai. Oh, berarti terbengkalai kemana? Terbengkalai. Berarti salah nggak kira-kira aku? Salah nggak? Tidak. Nah, kalau salah kita perbaiki. Ya. Tapi adik kemarin tuh ada pembicaraan katanya Pak Bu. Ada obrolan antara ketua dewan dengan eksekutif, katanya bakal ada dikembalikan lagi ke rumah singgah nanti ambulan. Bagusnya pakai duit bayar. Pakai duit belal. Tidak perlu supir lagi, tidak pergi hidup mana mesin. Pakai duit bayar, benar nggak? Lebih pensi kan? Tidak ada sakit kan? Benar nggak? Pak Bu, terakhir pesan buat Pak Heri, Ibu Wagub. Ya pekerjaan yang baik aja lah, buat apa bikin konten, bikin ngeluhan apa? Benar nggak? Pekerjaan yang baik. Wacana Bu Wagub yang akan melaporkan hal ini sampai ke Mendagri PTU. Ya. Alhamdulillah. Diikuti saja Pak Gub ya? Ikuti saja. Tidak jadi masalah ya? Tidak masalah. Tapi dampaknya pasti ada untuk Bangka Belitung yang dikenal. Selama saya benar untuk membela uang rakyat, silakan. Walaupun ada dampaknya untuk bubble ya. Namanya pembenahan yang buruk pasti ada dampak, enggak? Buruk menjadi baik itu pasti ada dampak. Silakan saja. Mendagri kan, tolong bilang Ibu Wagub jangan dilapor. Oke. Benar nggak? Dilapor ke apa? Petun, jangan dilapor. Benar nggak? Lapor. Karena ini isu nih. Jangan istilahnya hanya lapor. Kemendagri lapor supaya mereka turun ke sini.
Nah, nanti dari rapor petunjuk kan tahu apa hasilnya, hasilnya kita berikan. Nah, kalau saya salah di Mendagri, saya hormat. Nah, benar nggak? Nah, tapi kalau saya benar, apa sanksinya? Yuk. Nah. Kapan terakhir bertemu Ibu Wagub? Berkomunikasi. Kita terakhir Bayangkara itulah. Waktu Bayangkara, acara Bayangkara, saya bilang waktu retret. Oh udah Bayangkara. Waktu Bayangkara, saya membentuk tim untuk rumah sakit. Ibu Wagub sebagai ketua, sekda sekretaris, lain anggota untuk membenahi rumah sakit. Polisi. Nah, sampai ini hilang. Bagaimana nggak pernah lagi ketemu ya setelah itu ya? Merintahnya, baru ke situ saya hilang. Oh, beliau juga nggak ada menghadap Bapak atau mungkin ada miskomunikasi setelah adanya konflik ini. Oke. Berarti dari kemarin sejak ada konflik nggak ada Pak ya? Nggak ada masalah. Dia aja yang punya perasaan tidak enak. Aku berharap nggak kembali harmonis gitu dengan Ibu Wagub? Selama hidup saya ini kan semuanya kan saya ini kan tidak pernah musuh sama orang, gitu ya. Nah, saya bilang hidup ini tidak ada pemusuhan dan jangan bikin provokasi. Tapi saya akan lawan apabila uang negara digunakan tidak sesuai aturan. Karena saya adalah PA, penanggung jawab anggaran. Nggak ada wagub, nggak ada sekda. Anggaran gubernur Bangka Belitung. Nah, gubernur adalah yang tertinggi, bukan saya gila hormat. Memang itu aturan Indonesia. Kemana-mana pun wagub izin saya. Nah, masuk wagub ini tidak perlu izin. Itu intinya. Katanya begitu saya dengarnya, harus izin. Jadi dari Pak Gub sendiri keinginannya nanti seperti apa Pak Gub? Apa akan harmonis? Aja. Ibu mau kemana silakan, monggo. Selama itu membawa nama rakyat. Ibu DL ke pertanian, mana hasilnya? Berapa orang? Bukan hanya pergi ngecap terus. Oke. Itu aja intinya. Tambahan lagi dari Bapak udah? Enggak, semoga dalam perjalanan ini, memang perjalanan ini Ibu Wagub lebih dewasa menyikapi hal-hal seperti ini. Ya, itu pesannya ya. Iya, dewasa sedikit lah. Nah, ibu itu bukan dewan lagi loh. Wakil Gubernur Bangka Belitung beda. Bukan wakil DPRD ya. Betul-betul tiap hari keluar mencari informasi. Hah? Benar nggak? Oke. Siap Bapak. Oke udah ya. Hal yang kurang kondusif ya. Tapi saya yakin insya Allah kawan-kawan media akan ikut menjaga untuk stabilitasan kondusivitas yang ada di Bangka Belitung. Nah ini kami persilis ini dan publikasi ini kami sampaikan ya hanya untuk istilahnya mendudukkan ini pada porsi yang betul gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang nyaman, walaupun kami akui memang jadinya banyak bahasa-bahasa yang tidak nyaman keluar gitu kan. Sebagai representasi masyarakat Belitung, tentunya sudah lama kami mendengar riak-riak seperti pemisahan diri dari Bangka ya, kemudian ya mungkin ketersinggungan karena pembelaan terhadap saya ya khususnya secara pribadi, walaupun kita satu hal kami merasa sangat ya inilah kecintaan kami terhadap Belitung dan inilah kecintaan masyarakat Belitung terhadap kami. Insya Allah kami sangat berterima kasih dan berprestasi perempuan dan kami berapa kok hari ini menerima WA dari kaum pemuda perempuan yang ada di